Ya, lanjut lagi di video yang baru. Video kali ini kita akan bikin pagination karena sebelumnya kita sudah bikin filter berdasarkan nama, kemudian filter berdasarkan kategori. Sekarang kita akan bikin pagination di mana setiap satu halaman itu akan terdiri dari 30 produk. Kalau di web yang demonya ini satu page-nya terdiri dari 60 produk. Jadi kita akan kecilkan satu page-nya itu terdiri dari 30 produk. Bagaimana caranya? Kita akan langsung masuk ke codingannya. Oke, yang pertama kita harus menentukan dulu produk per page-nya itu berapa, gitu ya. Kita bikin variabel const product per page ini ya. Nah, produk per page-nya tadi kita sudah kasih tahu kita mau bikin 30. Jadi satu page-nya itu 30 produk. Setelah kita bikin produknya mau berapa dalam satu halaman, kita bikin hook current page set current page. Current page ini jadi setiap produk itu ditampilkan di page berapa. Jadi maksudnya gini, kalau kita lihat web demonya, sekarang itu kita di current page nomor 1, di page nomor 1 nih. Kemudian page nomor 2. Nah, ini sekarang kita ada di current page nomor 2. Jadi maksudnya ini current page itu begini, page yang sedang aktif gitu gampangnya. Jadi sekarang yang aktif itu page 1, sekarang yang aktif page 2 gitu ya. Nah, jadi maksudnya current page itu seperti itu. Oke, sekarang kita sudah menentukan current page yang aktif pertama itu nomor 1. Jadi ketika kita akses websitenya, yang aktif itu adalah page nomor 1 gitu ya. Nah, setelah kita bikin produk per page, current page-nya berapa, sekarang kita menentukan start index. Maksudnya kan kita punya 97 produk ya di sini ya. Ada 97 produk. Satu halaman itu akan menampilkan 30 produk gitu. Nah, di halaman 1 ini mulai dari indeks berapa gitu. Dari indeks berapa nih mulainya? Nanti diakhiri di indeks berapa gitu. Nah, makanya kita akan bikin dulu start indeksnya. Nah, start index itu dia akan dinamis, dia akan berubah. Jadi kalau di halaman pertama dia indeksnya 0, dimulai dari 0 gitu ya. Nanti di halaman kedua atau di page kedua berarti dimulai dari indeks nomor 30 gitu ya. Nah, kita akan coba. Oke, start indeksnya itu kita akan mulai dengan current page dikurangi 1, kemudian dikalikan produk per page. Jadi misal kalau dia halaman 1 gitu ya. Kalau dia page 1 gitu, berarti nanti start indeksnya itu dimulai dari 0. Gitu. Sekarang kan current page. Current page yang pertama kali di load itu adalah current page 1. Current page 1 dikurangi 1 itu 0. Ya, 0 dikali 30 ya 0. Gitu. Jadi page 1 nanti startnya itu start indeksnya dimulai dari 0 gitu ya. Nah, sekarang n-nya. Const and index. Nah, ini salah ya. Sekarang hitung n index itu start index ditambah produk per page. Nah, ditambah produk per page. Sekarang di current page 1 itu start indexnya kan 0. Gitu ya. Start indexnya 0. Berarti nanti n indexnya berarti 0 ditambah 30. Jadi berapa? 30. Nah, jadi dimulai dari indeks 0 gitu. Nanti berakhirnya di indeks 30 gitu. Nah, tapi indeks 30-nya itu tidak diambil gitu. Jadi yang diambil itu indeks 0 sampai indeks 29 gitu. Nah, dikarenakan indeks itu mulainya dari 0,
Berarti kalau 0 sampai 29 ini sudah 30 produk gitu ya. Udah 30 indeks gitu. Nah, jadi start indeksnya itu adalah 0, end indeksnya berarti itu 30 gitu. Jadi di bawah 30 yang diambil. Gitu. Nah, nanti untuk di page kedua berarti kan current page-nya itu berapa? 2 kan? Dia berubah 2, 2 dikurangi 1 ya 1, 1 dikali produk produk per page 30. Berarti nanti page 1 itu dimulai dari indeks 30 gitu. Nanti berakhirnya dari nomor berapa? Start indeksnya. Nah, start index ditambah produk per page gitu. Nah, start indeksnya tadi di berapa nih? Start indeksnya. Dikarenakan start indeksnya ini dari 30, kemudian ditambah produk per page 60. Berarti nanti yang diambil itu adalah yang di bawah 60. Berarti dari 30 sampai ke 59. Itu. Nah, dari 30 sampai 59 ini sudah ada 30 indeks. Nah, gitu. Mudah-mudahan paham gitu ya. Nanti kalau nggak kalau masih ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan aja. Setelah selesai start index dan end index, kita akan mengambil atau mengambil produk itu dari 90 produk itu kita ambil 30 untuk setiap halaman. Gitu. Itu menggunakan namanya slice method. Gitu ya, slice method. Kita kasih namanya di sini Pak paginated gitu ya. Paginated products. Produk yang sudah dipaginasikan. Nah, caranya gimana? Kita filter produk. Filter produk itu apa? Filter produk itu yang ini nih. Ya, filter produk. Kemudian kita pakai slice method, start index dan end index. Nah, nanti kalau kita log gitu ya, ini ada berapa produk gitu ya. Boleh aja kita log dulu di sini, misal kita cek CLG paginated products.len gitu ya, .len. Jadi ada nggak, benar nggak 30 gitu ya. Jadi kalau kita save, terus kita lihat konsolnya. Nah, ada 30 kan. Jadi ada 30 produk yang sudah kita slice gitu. Menggunakan slice method di sini. Oke. Kalau sudah kita akan bikin halaman. Halaman itu maksudnya apa? Nih, setelah produk di paginasi, dia akan memiliki halaman. Jadi kalau produknya ada 97, setiap halaman itu 60 untuk web demo ya, 60 berarti page-nya itu ada dua. Yang satu isinya itu 60 produk, yang kedua isinya itu adalah 37 produk. Gitu. Nah, kalau yang kita bikin sekarang, project sekarang, satu halaman itu 30. Berarti kalau 97 dibagi 30, itu kan ada sisanya tuh 7 gitu ya. Nah, 7 itu nanti dijadikan halaman tuh. Jadi halaman terakhir itu berisi 7 produk. Jadi kita punya 4 halaman gitu. Nah, caranya kita pakai yang namanya cons page count aja ya. Page count. Jadi kita akan menghitung jumlah halaman. Cara ngitungnya itu adalah filter product length dibagi produk per page. Nah, ini kalau kita langsung tulis begini, ini salah. Kenapa? Karena nanti kalau kita konsolog gitu ya, page count, kita save, ini salah nih. Mana? 69. Yang mana ini yang salah? Sebentar. Produk 69, sebentar. 69. Oke, ini ada yang salah di sini.
Oke, sebentar ini kita tutup dulu. Ini kita jadikan begini. Oke, kalau kita cek lagi sudah bisa apa belum? Page count gitu ya. Masih ada yang salah. X is not defined. X, oh ini yang salah ya, sorry. Ada X yang salah ternyata. Nah, ini kalau kita bagi tadi ini kita nggak usah berarti. Jadi kalau kita bagi, ini kan hasilnya begini. 3,23333 gitu. Sedangkan untuk paginasi ini kan nggak mungkin ada halaman 1, halaman 2 gitu ya, halaman 3 terus kemudian 3,22 ini nggak mungkin nih. Nah, angka ini dibulatkan, dinaikkan jadi 4 gitu. Caranya gimana? Kita menggunakan yang namanya math fill gitu. Nah, ini nanti bisa dicek di W3 School. Nah, contoh begini, kita coba di sini. Nah, misalkan 0,60 dia dibulatkan menjadi 1. Itu. Jadi kalau tadi kan 3,2 gitu ya, 3,23. Kalau kita run, nah ini jadi 4. Jadi ini dibulatkan. Nih, Matsil rounds a number up to the nearest integer. Nah, jadi ketika 3,23 dia akan dibulatkan menjadi 4 gitu ya. Oke, kita tutup ini. Jadi caranya kita akan merubah 3,333 sekian ini menjadi 4 gitu. Caranya kita menggunakan tadi math sale method. Math dot sale. Oke, kita save, kita coba cek lagi. Nah, halamannya berubah jadi 4 ya. Oke, selesai. Kita hapus dulu konsol lognya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut. Kita akan bikin handle page-nya. Maksud handle page itu apa? Jadi tadi kan kita udah ngatur page count-nya, banyaknya page. Kemudian kita akan mengatur handle page. Handle page itu jadi ketika ada row atau kita klik page 2, nanti akan muncul produk di halaman 2 atau kita klik row-nya, left row atau right row, nanti akan dia merubah halaman produknya. Nah, jadi kita akan bikin function handle change-nya. Oke. Fonts kita namain variabel, nama functionnya itu misal page changing aja ya, page changing gitu ya. Nah, di sini harus pakai event, kemudian page. Itu kita masukin set current page itu page. Jadi nanti page berapa yang diklik, nanti dia akan merubah current page-nya. Nanti current page-nya akan dihitung lagi start page-nya berapa, kemudian akan ditentukan indeksnya, end indeksnya berapa, kemudian nanti ditampilkan produknya berapa gitu ya. Nah, sampai sini mudah-mudahan cukup jelas. Nanti kalau ada yang masih belum jelas silahkan ditanya. Baru sekarang kita akan masukin ininya, paginate-nya ya. Paginasi-nya. Nah, ini saya udah bikin bloknya. Kita hilangin dulu biar gampang.
kita masukin pagination-nya kita pakai Material UI, kita ini self post tag gitu. Nah, di dalam pagination ini nanti ada beberapa props yang harus kita isi. Yang pertama itu count. Count itu berapa page-nya? Berarti kan ada page count ya, page count. Nah, page count-nya itu tadi berapa? Ada berapa page count gitu. Nah, kalau dia belum ada page count-nya berarti satu aja gitu. Nah, kemudian kita page-nya, tadi page-nya itu count itu banyaknya halaman, banyaknya page, kemudian page-nya sekarang page berapa? Berarti kita pilih current page. Kemudian on change. Nah, on change itu yang tadi, yang kalau kita berubah page, dia akan berubah gitu ya. Page on change-nya itu tadi apa? Page changing gitu ya. Page changing. Oke, kita save dulu. Kita cek di sini udah ada apa belum. Nah, oke, ini kita tutup aja. Nah, ini udah ada ya. Jadi kalau kita, ini page-nya ada 4. Kalau kita klik page 2, oke, dia belum. Kenapa dia belum? Karena kita masih menggunakan filter produk. Nah, yang harus kita gunakan itu adalah ini, paginate products. Karena kita sudah mempaginasi produknya. Kita copy, kita masukkan ke sini. Kemudian kita save. Setelah kita save, kita cek di sini. Nah, di sini udah berkurang ya. Jadi kalau kita klik page 2, berubah. Page 3 dia berubah. Page 4 dia berubah. Terus arrow juga sama. Tuh, ya. Arrow-nya sama, klik lagi, arrow-nya sama lagi. Nah, semuanya berfungsi dengan baik. Nah, sekarang tinggal kita ratakan ini ke rata tengah ya. Kalau kita klik pesticide, nanti dia muncul di sini. Kita akan bikin bloknya di bawah. Oke, kita bikin box di sini. Kita pindahkan. Oke, kemudian kita kasih style. Kita kasih paddingnya, kita kasih 2, kita cek dulu. Oke, kita paddingnya 2. Sekarang kita ketengahkan gitu ya. Displaynya kita buat flex, kemudian align items, yang align items, justify kontennya kita buat center. Oke, nah seperti ini. Jadi ini dia udah di tengah ya. Oke, jadi kalau kita klik tadi nomor 2 dia muncul, 3 muncul, 4 juga muncul. Kita arrow muncul. Oke, semuanya sudah selesai. Jadi di halaman home kita udah bikin app bar, kemudian kita udah bikin search functions berdasarkan nama, kemudian berdasarkan kategori. Kita sudah buat pagination juga, banyaknya halaman juga sudah ditentukan, footernya juga sudah. Tinggal kalau kita lihat di demonya, di sini ada namanya image slider atau carousel. Nah, cuman ini nanti kita buatnya terakhir karena ini carousel ini ada di data store karena kita masih menggunakan data produk untuk halaman home-nya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Video berikutnya kita akan membuat detail produk. Jadi ketika klik ini akan muncul detail produknya seperti di demo. Jadi kalau kita klik, misal di sini kita klik, nah akan muncul detail produknya. Setelah detail produk, kita akan membuat ini image-nya bisa diganti-ganti gitu ya. Oke, reviewnya juga nanti kita kelihatan. Oke, kayaknya keranjangnya nanti belakangan ya setelah detail produk. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.